Oke, teman-teman, di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah ada di sini kita sudah menyelesaikan topik tentang return values and return statement, teman-teman. Jadi kita membuat satu program yang namanya Magic 8 Ball. Ini dia Magic 8 Ball PY. Dan di sini kita belajar tentang import. Kita mengimport modul random yang kita gunakan untuk mengenerate bilangan integer secara acak, teman-teman, dari 1 sampai 9 seperti itu. Lalu memprintnya ke konsol atau ke layar kita berdasarkan body daripada fungsi yang kita buat di sini. Seperti itu. Seperti ini. Dan kita akan lanjut belajar di pertemuan sekarang. Di proses belajar saya sekarang, we want to learn about the non-values. So let's continue. Let's start. Okay. In Python, a value called none represents the absence of a value. Okay. The non-value is the only value of the non-type data type. Other programming language might call this value null. Oh, okay. Nil or undefinite. Oh, kalau the non value ini sama dengan sebutan kalau di bahasa pemrogramannya lain tuh biasanya ada yang null seperti itu. Lalu seperti boolean, kita tulis non values menggunakan capital N like this. Okay. Kita tidak menggunakan Visual Studio, katanya kita menggunakan share. So ayo buka terminal kita, teman. Oke, di sini kita punya terminal, di sini kita minimize. Ini kita exit. Oke, ayo kita coba. Jadi kita masuk ke Python dulu, Python 3. Oke. Kita punya variable spam, lalu kita print hello non. Oke. Spam non. Oh, sorry, di atas I said the spam variable without capital S, and in this line I write the spam using capital S. So we have to non spam true. Okay,
Name spam is not defined. Did you mean spam? Oke, terus. Oke, ini behind the scene. Python adds returns none to the end of any function definition with no return statement. This behavior resembles the way in which a while or for loop implicitly as well contains statement functions. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke name parameter. Python identifies most arguments by their position in function call. Python identifies by their position. For example, random is different from random. Oke. Jadi nama lain dari name parameters ini adalah keyword parameters or keyword arguments. Oke. Wow. Oke lah, kita belajar saja teman. And wait, apa yang beda dengan kita nih? Oke, print hello
and oke, sudahlah. Oke, sekarang kita mau buat kode program. Kita pakai Visual Studio Code. Ini kita perbesar. Kita buat file baru, kita save, namanya CoinFlip. CoinFlip.py. Oke. Kita import modul random, lalu kita buat looping sini. Untuk i in range, di dalam range 100 perform 100 coins flips. Oke. If jika random run int 0 1 sama dengan 0, cetak H, cetak H, N, oke, else, lainnya print T. N. Oh sorry, ini range, in range. Oke. Lalu kita print di sini. Di sini kita print one new line at the end. Oke, ayo kita coba. Oke, ini kita punya flip nih. TTTH, tail, head. Jadi ini random teman-teman. Variabel yang diberikan ini random. Oke. This program display DH and T results on one compact line instead of spreading them out with one H and T result per line. Okay. Similarly, when you pass multiple string values to Sprint, the function automatically separates them with a single space. To see this behavior, enter the following to the interactive cell. Oke, kita coba ini misalnya print cats dogs mice
shape apa namanya? Oh, separately, maybe. Okay. You can add name parameter to the function you write where. You can add name it parameter to the function you write as well. But first you can add name it parameter. You have to learn about the list and dictionary data types in chapter 8 and for now. Okay. The call stack. Sekarang kita masuk ke the call stack. Oke. Jadi the call stack ini konsep dimana ketika kita mau memproses sebuah topik, katakanlah kita mau proses topik tentang alis, kita teringat cerita tentang si Bobby juga nih di sini. Jadi kita menambahkannya di sini. Lalu ternyata setelah kita ingat Bobby, kita juga harus cerita tentang Carol nih. Jadi Carol lagi yang paling atas, lalu Bobby, lalu Alice, seperti itu. Jadi yang terbaru itu selalu taruh di atas, teman-teman. Lalu setelah selesai cerita tentang Carol, kita cerita tentang Bobby lagi, lalu kita mau cerita tentang Alice. Tapi ketika kita mau cerita tentang Alice, kita ingat tentang David, sehingga membuat kita harus cerita tentang David dulu, lalu kita cerita tentang Alice. Nah, stack. Jadi di stack, di call stack ini kita menambahkan atau menghapus item yang berada di atas saja, dan topik terkini itu selalu berada di atas daripada stack, seperti ini. Ketika kita mencari tentang Alice, kita ingat Bobby, jadi Bobby berada paling atas. Dan when we want to talk the story about Bobby, that remind us about Carol, so we have to talk about Carol first. Okay. Like your one Mandarin conversation, calling a function doesn't send the execution on a one-way trip on the top of a function. Better we remember which line of code called the function so that the execution. Oke, kita pelajari ulang. Calling a function doesn't send the execution on a one-way trip to the top of a function. Python.
kita punya file namanya abcd call stack. py def a, kita buat fungsi a, lalu kita print a start. Oke. B. Oke, kita menambahkan lagi fungsi B. B lalu D print a returns. Def B print B starts. Print B starts. C, kita buat lagi fungsi C, kita print B returns. Def C, kita buat fungsi C, kita print start. Oh sorry. Lalu kita print C returns. Def D print D starts. Print D returns. Di sini kita punya A. Oke, coba kita running. Saya tidak tahu teman-teman ini akan jadi seperti apa nih. Oke. Loh, kok tidak jadi apa-apa teman? Oke, coba kita lihat ulang. Def print
kesalahan apa namanya, indentation teman-teman. Oke, A start lalu B start. Oke, kita lihat sini. Oke, mungkin kita sorry. Ctrl Shift. Oke, kita buat ini pakai tulisan saya teman. Ini sama dengan A 1, ini sama dengan 2, ini sama dengan 3, lalu ini sama dengan 4, ini sama dengan 5. Oke, ayo kita pelajari. When function A called 5 it calls B. Oke, jadi ketika si A ini calling, dia memanggil B. A def B. Kenapa begitu teman? Oke, ketika ini di running, ketika fungsi A di running, dia akan memanggil B. Benar, dia akan panggil B di sini karena fungsi B ini masuk di bagian body daripada si A. Lalu si B akan memanggil C. Ketika B ini dieksekusi, betul, dia akan manggil fungsi B di sini. Fungsi B yang nantinya akan panggil juga fungsi C di sini teman-teman. Fungsi C di ketiga sini akan kembali memanggil fungsi C, dan ketika fungsi C di print, dia tidak panggil apa-apa sini. Oke, lalu C returns, lalu B kembali B returns. Habis panggil fungsi C, kan dia jalan dari atas ke bawah, dia panggil, dia print ini fungsi ini. Lalu setelah itu dia mulai start, lalu habis di sini. Oke. Ya, seperti ini betul. Jadi ketika A mau di running, teman-teman, si A ini ada ingat B karena ada B di dalam si A ini. Lalu ketika B mau running, si B ini masih ingat C ini teman-teman. Jadi dia selesaikan C dulu. Dia masih cetak C dulu nih teman-teman. Ini. Ketika B di start, dia langsung masuk ke ingat C. Ketika B start, dia ingat C. Lalu setelah C dieksekusi, di C sini tidak ada pemanggilan fungsi, dia C ini selesai, ini selesai, ini X, dia masuk sisa B dan juga A, sisa B, sisa B, lalu B di print sampai selesai, lalu dia mau kembali di A. Ketika dia mau kembali di A ini punya D di sini teman, punya D di sini. Jadi dia harus selesaikan D dulu. Setelah D selesai, lalu A. Seperti itu. Keren, mantap.
Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu. Kita akan lanjut belajar di pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, see you in the next video.